Halo guys, welcome back to my channel guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi di channel Nanda Nugraha guys. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana kita belajar sama-sama tentang vernier caliper atau bisa disebut jangka sorong ya. Jadi kita belajar dasar apa itu vernier caliper atau jangka sorong, bagaimana cara membacanya, untuk digunakan pengukuran apa aja, nanti kita bahas ya lengkap ya. Dan jangan lupa tonton sampai habis agar tidak kelewatan poin-poin dari vernier caliper. Oke, kali ini kita ditemani oleh Mas Hadi ya. Jadi kita akan dijelaskan oleh Mas Hadi. Oke, kita langsung masuk aja ke videonya. Di sini akan saya jelaskan untuk penggunaan vernier caliper atau mistar geser. Terus dari penggunaan, terus ditambah lagi nanti dijelaskan untuk kalibrasi dan penggunaannya untuk apa aja. Yang pertama di sini vernier caliper atau mistar geser. Mistar geser ini memiliki banyak varian panjang ya. Kebetulan ini yang saya pakai di panjang 300 mm atau bisa dibilang 30 cm dengan ketelitian 0,05 mm. Kelihatan ya? Nah, berikut saya jelaskan dari ketelitian. Sebelum menggunakan alat ukur, alangkah baiknya kita namanya penggunaan atau kalibrasi. Untuk pengkalibrasian di sini ada 3 titik. Untuk pengkalibrasian pertama itu ada di sebelah sini. Ini untuk pengukuran diameter dalam. Kita ambil celahnya di sini ya. Ini nanti kita lihat untuk sama cahaya, terus ditambah lagi untuk sebelah sini. Ini juga sama. Nanti kita lihat dari cahaya. Sama ditambah lagi sebelah sini. Nah, ini untuk pengukuran kedalaman. Nah, ini ya contohnya ya. Kalau untuk pengukur kedalaman nanti kita coba kalibrasikan dari sini. Sebenarnya untuk pengkalibrasian itu cukup di satu titik, nanti tetap hasilnya ada di 3 ya. Tetap kita cek satu-satu ya nanti ya. Dari ini kita kalibrasikan satu, nanti hasilnya ada di 3 titik. Dari diameter dalam, diameter luar, sama kedalaman. Diameter luar, diameter dalam, sampai kedalaman. Untuk kalibrasinya bisa diarahkan seperti ini. Kita geser mentok, terus kita lakukan penguncian di area sini. Setelah itu di sini kita kalibrasinya bisa pakai cahaya, pakai senter ya, senter dari HP bisa juga, atau pakai cahaya di atas, pakai cahaya seperti ini ya. Kita bahas seperti ini. Nanti kita lihat di sini ada celah atau tidak. 1, 2, itu kelihatan cahaya atau enggak. Gampangnya lagi, kalau kita nggak ada cahaya di ruang gelap, kita bisa pakai cahaya senter seperti ini ya. Ini bisa tembus cahaya atau tidak. Di sini sama di sini. Ini nanti kalau seumpama seperti ini ya. Nah, kalau seumpama kita keluar cahaya seperti ini, ini keluar cahaya, ini bisa dibilang kurang kalibrasi ya, kurang rapat. Nah, untuk yang ini juga setelah kita melakukan
kalibrasi, baru kita bisa melakukan pengukuran. Manfaatnya untuk kalibrasi itu apa? Kita bisa menemukan titik nol dari setiap pengukurannya, nanti bisa lebih akurat lagi. Kalau seumpama kita tidak ada kalibrasi, titik nolnya tidak akan ketemu. Kalau tidak akan ketemu, pengukuran apapun yang kita lakukan tidak akan akurat. Jadi bisa selisih. Setelah satu alat pengukuran dengan alat pengukur yang lain bisa terjadi selisih. Kalau kita mengukur kerapatan, nanti terjadi gap. Itu nanti di tempat-tempat yang rapat ya, seperti di panjang gitu ya, atau di kita mengukur diameter crank atau cam, nah itu takutnya ada selisih gitu di situ. Setelah kita lakukan kalibrasi, kita coba melakukan pengukuran dulu ya dari diameter luar, atau untuk mengukur panjang ya di sini bisa. Kita coba mengukur panjangnya dulu. Sebenarnya kan di sini ada dua sisi, ini sisi yang agak miring atau lancip, di sini agak datar, yang tumpuannya agak lebar. Sama ya, ada dua sisi. Kita pakai yang agak lebar biar lebih enak buat jatuhnya ya. Setelah kita lakukan pengukuran seperti ini, kita bisa lakukan penguncian. Itu kita lepas, baru kita baca. Cuma perlu diingat, kalau kita mau melakukan penguncian itu tetap ada objeknya ya. Jangan dilakukan penguncian kalau tidak ada objek, takutnya bisa geser ya. Contoh kasus seperti ini, kita melakukan penguncian seperti kita mau melakukan penguncian dengan seperti ini, tapi pada saat ini kita lepas dulu objeknya, baru kita lakukan penguncian. Ini yang salah. Ini pasti mistar gesernya, ada yang geser. Supaya tidak ada geser, makanya kita lakukan penguncian pada saat ada objeknya. Seperti ini. Baru kita bisa lepas objeknya. Dari sini kita lakukan pembacaan. Gitu. Bisa dilihat. Nah, ini untuk pembacaannya bisa saya jelaskan. Ini untuk angka 0 pertama di skala kecil ya. Untuk di skala kecil ini dengan ketelitian 0,05 mm. Itu setiap strip itu memiliki nilai 0,05 mm. Sedangkan kalau untuk dari 0 ke 1 itu memiliki ketelitian 0,1. Jadi kalau dari 0 ke 2 atau 0 ke 3 itu pembacaannya 0,3 mm. Tapi kalau pembacaannya ada di antara 4 sama 5 di sini, nah, itu nanti pembacaannya jadi 0,45 mm. Nah, untuk pembacaan lebih lengkap untuk yang ini di skala besar 0, 10, 20, 30 sampai di angka 30 itu bisa ditulis seperti ini. Baik kawan, ini untuk skala besarnya ya. Sebentar dicari. Nah, ini kelihatan. Untuk skala besarnya ada di angka 140 ini stripnya ada 5 dan 6 ya. Jatuhnya di angka 6 ya. 6 lebih sedikit. Nah, ini bisa ditulis 146 mm. Jangan lupa dengan satuannya ya. Nanti kalau kita nggak menyebutkan satuannya, orang lain bisa mendeskripsikan hal yang lain. Tujuannya kita ngukur milimeter, bisa dibaca dengan kilometer. Bahaya nanti pengukurannya, panjang itu.
Dari 146 kita pembacaan langsung ke angka dengan skala kecil ya. Ini jatuhnya ada di, kita cari garis, 3 garis yang bersinggungan dengan garis yang skala besar. 3 garis dengan tingkat persamaan pelurus ya, persamaan pelurus gitu ya. Nanti di sini coba saya baca dulu. Nah, kalau untuk seperti ini bisa dibaca jatuhnya di angka 0,35 di sini ya. Nah, sebentar. Nah, kenapa jatuh di angka 0,35? Nah, sebentar. Nanti saya jelaskan, ini saya tulis dulu. Pengukuran kedua ada di 0,35 mm. Nah, dari sini kita bisa jumlahkan 146,35 mm. Jadi panjang pulpen yang saya miliki ini memiliki panjang 146,35 mm. Penasaran kenapa saya bisa menyebut 146,35? Nah, dari sini saya jelaskan lebih detail lagi ya. Untuk vernier caliper memiliki skala 0,05 mm ya. Di setiap garisnya 0,05 mm, dan kita menentukan nilai itu dilihat dari 3 garis yang sejajar. Jangan lupa dengan 3 garis yang sejajar. 3 garis yang sejajar gimana? Nah, ini baru coba saya gambarkan. Coba saya gambarkan di sini. Saya tuliskan angkanya 1, 2, 3, 4. Ya. 20. Nah, ini pakai skala dengan nilai yang agak kecil ya. Dan di sini nanti pakai skala kecil, contohnya seperti ini. Saya taruh sini ya. Di sini ada 0, terus di sini 1. Ini lompat lagi 0,05, sini ada lagi 2, lompat lagi 3, lompat lagi sini 4. Selama di sini tidak ada garis yang saling berhubungan, ini kan tidak sejajar. Terus kita coba lagi, lompat lagi sampai menemukan garis itu yang sejajar dengan skala besar. Dari skala kecil bisa sejajar dengan skala besar. Nah, dengan sini dari sini sudah mulai terlihat. Ini nanti diteruskan ya sampai angka 10 atau 0, kembalinya ke 0 lagi, itu sama nilainya. Dari 0 sini sama 0 di sini, itu dianggap nanti pembulatannya di sini jadi angka 1. Jadi kalau di sini kita temukan dulu
dari 0 sampai angka 10 atau 0 itu kita cari 3 garis yang sejajar. Nah, di sini contohnya seperti ini, timbul angka garis sejajar seperti ini. Tapi dari 3 garis sejajar ini itu kita lebih telitikan lagi, karena pada saat 3 garis sejajar ini sebenarnya secara kasat mata sama, padahal ini tidak sama, karena pada saat kita lihat di angka 4 itu sejajar, 4,5 sejajar, di angka 5 sejajar. Tapi kita coba perhatikan lagi, di sini sejajar tapi sedikit bergeser setelahnya angka 21. Di 0,45-nya itu persis lurus. Terus di skala 0,5 itu kurang sedikit dari angka 23. Makanya kita ambil yang di tengah di sini. Nah, di sini ya. Ya, di sini. Ini nanti kita tuliskan. Jadi pengukuran yang ada di saya gambar ini 10, 11, 12, sebelum angka 0 kita ambil, berarti 12 mm. Terus dengan skala kecilnya ini ada jatuh pada 0,45 mm. Baru kita jumlahkan, berarti 12,45 mm yang ada pada pengukuran gambar saya. Gitu. Terus setelah kita pengukuran di diameter luar atau panjang, kita mengukur panjang, kita lanjut ke untuk pengukuran diameter dalam. Nah, diameter dalam contohnya seperti apa? Kita bisa mengukur lebar gelas ini ya. Atau kalau dalam kendaraan itu banyak sebenarnya. Salah satunya kita mengukur pakai drum brake atau tromol ya. Diameter dalamnya tromol setelah dipakai tingkat keausannya berapa baru bisa kelihatan. Di sini sama pengukurannya, kita menggunakan yang ini ya, akal lancip sini ya, kecil ini. Kita kecilkan dulu, baru kita masukkan. Kita rentangkan, kita tarik dari nolnya ini, kita tarik sekuat yang kuat. Tapi kita goyangkan sedikit, nah, sampai ketemu yang paling lebar. Untuk penguncian sama ya, jangan sampai ini dilepaskan dulu, jangan ditarik dulu, jangan dikeluarkan. Untuk pengukuran, kalau untuk penguncian sama ya, jangan melepaskan dari objeknya dulu ya. Kita tarik, tahan, biarkan nempel dulu, baru kita kunci. Setelah itu bisa kita lepas pelan ya. Jangan kita ungkit, tapi lepaskan secara sejajar. Atau seumpama kita takut untuk berubah, kita tetap baca pada objeknya seperti ini. Nah, kalau di sini cara pembacaannya tetap sama ya, sama yang tadi. Cuma bedanya yang kita ukur aja ya. Kita menggunakan diameter dalam, pengukuran seperti ini. Untuk pengukurannya bisa, untuk yang ini kita juga bisa mengukur untuk diameter luar ya, seperti ini. Diameter luarnya kita kepit dari lebarnya sini, kita kepitkan ini. Nah, ini untuk diameter luarnya bisa juga untuk mengukur senter seperti ini. Berapa sih lebarnya juga atau diameternya seperti ini. Kedalaman. Nah, satu lagi terakhir. Ini untuk kedalaman kita bisa pengukuran ya. Kita untuk kedalaman kita bisa mengukur dengan memasukkan noknya seperti ini. Kita panjangkan dulu. Habis itu kita masukkan secara pelan. Nah. Kalau untuk yang kasus kedalaman seperti ini, kita nggak bisa ya mengunci, karena posisinya kita agak repot. Kita mengukur, kita menahan, sama satunya untuk mengunci. Triknya kalau untuk penggunaan kedalaman, setelan di sini
jangan digunakan terlalu kendor atau jangan terlalu kencang. Kita gunakan agak seret, bisa digeser tapi tidak longgar seperti ini ya. Kalau kita terlalu longgar seperti ini terlalu kayak mudah, takutnya pada saat kita mengukur kedalaman seperti ini mereka bisa berubah, ini bisa berubah. Makanya kita setel sedikit lebih kencang tapi tidak terlalu kencang. Nah, dipastikan ini sudah aman, kita sudah mendapatkan yang datar, baru kita coba baca dengan cara pembacaan yang sama ya, seperti ini ya.